Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan beraktivitas kembali ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis masalah perkembangan pada peserta didik pada masa dewasa awal. Mohon disimak ya teman-teman. Masalah perkembangan pertama yang akan kita bahas di sini adalah keterlambatan perkembangan pola pikir yang ditandai dengan ketidakmampuan memecahkan masalah. Nah, ketidakmampuan pemecahan masalah ini ditunjukkan pada ketidakmampuan mengambil keputusan secara tepat, kecenderungan untuk bergantung dan mengikuti apa yang dibicarakan kelompok, dan terjebak dalam perilaku yang tidak bermanfaat. Misal seperti membeli tugas skripsi. Nah, idealnya seorang mahasiswa yang sudah memasuki tahap perkembangan dewasa awal sudah memiliki kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah dengan usaha menemukan sasaran pemecahan yang ideal, berpikir kritis, dan mampu menganalisa dan mencari solusi yang tepat. Nah, akibat dari masalah ini itu mereka akan membentuk kelompok-kelompok untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif, seperti perilaku seks bebas, minuman keras, perkelahian antar geng, hidup santai, dan suka menghabiskan waktu di mal atau bioskop. Mahasiswa meninggalkan bangku kuliah, dan lain-lain. Nah, penyebab dari masalah ini itu umumnya adalah karena pola asuh yang kurang tepat, terlalu memanjakan anak, dan tidak mendidik anak pada sikap-sikap yang positif. Berikut ini adalah solusi untuk menangani masalah keterlambatan perkembangan pola pikir. Yang pertama yaitu kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan memecahkan masalah ini didukung oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal berasal dari keluarga, pengaruh teman sebaya, pola komunikasi, dan lingkungan pendidikan. Sedangkan faktor internal berasal dari pengalaman pribadi, kemampuan inteligensi, kepercayaan diri, dan kreativitas. Faktor-faktor inilah yang perlu dikembangkan dan dilatih. Yang kedua yaitu meningkatkan pola komunikasi interpersonal dengan mahasiswa. Komunikasi seseorang pada suatu tempat akan membantu seseorang menyelesaikan masalahnya dan memberikan kepuasan yang bersifat personal. Adanya suatu masalah yang dikomunikasikan dengan suatu pihak akan memberikan kesempatan pada individu untuk mendapatkan pengalaman dan informasi tentang pemecahan masalah sejak awal. Dan yang ketiga adalah menggali dan melatih kreativitas mahasiswa. Kreativitas yang dimiliki mahasiswa memiliki peran aktif dalam proses belajar. Tingginya kreativitas akan membuat mahasiswa lebih mudah dalam kemampuan memecahkan masalah dengan mengkombinasikan ide-ide lama menjadi ide-ide yang baru. Masalah selanjutnya yaitu stres hingga mental breakdown. Setiap orang dalam masa pertumbuhan pasti akan menghadapi masalah. Stres sampai mental breakdown menjadi salah satu akibat seseorang ketika menghadapi masalah yang terlalu berat. Volkmann dan Lazarus mendefinisikan stres sebagai suatu akibat dari interaksi antara seseorang dengan lingkungannya yang dinilai membahayakan dirinya. Selanjutnya, Selye dalam Santroch, stres adalah kerusakan yang dialami tubuh akibat berbagai tuntutan yang dialamatkan kepadanya. Akibat stres yang muncul umumnya dibagi ke dalam 3 aspek gejala. Gejala yang pertama yaitu gejala fisik, berupa gangguan tidur dan berubahnya selera makan. Yang kedua yaitu gejala emosional. Gejala emosional ini berupa perubahan suasana hati, merasa gelisah, cemas, dan tidak memiliki semangat dalam melakukan aktivitas lainnya atau malas. Yang ketiga yaitu gejala berupa tidak bisa fokus dalam berpikir, pikir menjadi kacau, dan berpikir negatif menjadi meningkat. Penyebab terjadinya stres secara khusus penyebab ini hanya terjadi pada mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena
yang dianalisis adalah mahasiswa, di mana mahasiswa ini adalah tahap perkembangan pada masa dewasa awal. Faktor akademik yang bisa menimbulkan stres bagi mahasiswa yaitu perubahan gaya belajar dari sekolah menengah ke pendidikan tinggi. Kedua, tugas-tugas perkuliahan, target pencapaian nilai, prestasi akademik, dan kebutuhan untuk mengatur diri sendiri dan mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih baik. Hal ini dapat berdampak pada sisi kesehatan fisik maupun psikis mahasiswa itu sendiri. Nah, solusinya adalah yang pertama yaitu mendekatkan diri pada Tuhan. Banyak orang yang kontra terhadap pernyataan ini, tapi justru ini adalah salah satu cara yang paling ampuh. Dan yang kedua yaitu kita dapat menanamkan bahwa segala masalah pasti ada akhirnya dan tidak perlu diselesaikan sekaligus, tetapi satu persatu. Dan yang ketiga adalah perbanyak komunikasi dengan orang lain agar kita tidak merasa sendiri. Ya, mungkin itu saja analisis dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.